Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi filsafat yang berjudul Pandangan Islam tentang Filsafat. Pandangan Islam tentang filsafat merupakan salah satu dari sekian banyak sistem-sistem Islam yang mempunyai pengaruh terhadap pola pikir umat Islam. Kata falsafah atau filsafat dalam bahasa Islam merupakan kata serapan dari bahasa Arab Iran, libma'in, bahasa Yunani, filosofi atau filosofia. Dalam bahasa ini, kata ini merupakan kata majemuk dan berasal dari kata-kata filia sama dengan persahabatan, cinta, dan sebagainya, dan sophia sama dengan kebijaksanaan, sehingga arti harafiahnya adalah seorang pencinta kebijaksanaan. Kata filosofi yang dipungut dari bahasa Belanda juga dikenal di Indonesia. Bentuk terakhir ini lebih mirip dengan aslinya. Dalam Indonesia, seseorang yang mendalami bidang falsafah disebut filsuf. Definisi kata filsafat bisa dikatakan merupakan sebuah problem falsafi pula, tetapi paling tidak bisa dikatakan bahwa filsafat adalah studi yang mempelajari seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis. Hal ini didalami tidak dengan melakukan eksperimen dan percobaan, tetapi dengan mengutarakan problem secara persis, mencari solusi untuk itu, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu, serta akhir dari proses-proses itu dimasukkan ke dalam sebuah proses dialektik. Secara dialektik ini, secara singkat bisa dikatakan merupakan sebuah bentuk dialog. Untuk studi falsafi mutlak diperlukan logika berpikir dan logika bahasa. Logika merupakan sebuah ilmu yang sama-sama dipelajari dalam matematika dan filsafat. Hal itu membuat filsafat menjadi sebuah ilmu yang pada sisi-sisi tertentu berciri ekstrak, di samping nuansa khas filsafat yaitu spekulasi, keraguan, dan curiosity, ketertarikan. Filsafat juga bisa berarti perjalanan menuju sesuatu yang paling dalam, sesuatu yang biasanya tidak tersentuh oleh disiplin ilmu lain, dengan sedikit sikap skeptis yang mempertanyakan segala hal. Saifuddin Ansari telah menyimpulkan pengertian filsafat dari pengertian yang diberikan oleh para filosof bahwa 1. Filsafat adalah ilmu yang istimewa yang mencoba menjawab masalah-masalah yang tidak mampu dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa karena berada di luar jangkauannya. 2. Filsafat adalah hasil daya upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami secara radikal dan integral serta sistematis hakikat sarwa kekalian yang ada. Ahmad Fuad Al-Ahwawi menyatakan dalam kitabnya bahwa filsafat itu adalah sesuatu yang terletak di ilmu pengetahuan dan agama, karena di satu sisi ia mengandung permasalahan-permasalahan tidak dapat diketahui dan dipahami sebelum orang-orang memperoleh keyakinan, dan ia menyerupai ilmu pengetahuan. Di sisi lain, ia merupakan hasil akal pikiran manusia. Filsafat agama adalah filsafat yang membuat agama menjadi objek pemikirannya, beserta dengan ilmu-ilmu deskriptif. Filsafat agama mendekati agama secara menyeluruh. Filsafat agama mengembangkan logika, teori pengetahuan, dan metafisika agama. Filsafat agama dapat dijalankan oleh orang-orang beragama sendiri dan ingin memahami dengan lebih mendalam arti, makna, dan segi-segi hakiki agama-agama. Hubungan antara Allah, dunia, dan manusia, antara akal budi dan wahyu, pengetahuan dan iman, baik dan jahat, a priori religius, paham-paham seperti mitos dan lambang, dan artinya cara-cara untuk membuktikan kerasionalan iman kepada Allah serta masalah. Ada juga filsafat agama yang reduktif, mau mengembalikan agama pada salah satu kebutuhan manusia dengan menghilangkan unsur transendensi. Kritik mau menunjukkan agama sebagai bentuk penyelewengan dan kemunduran.
Dengan demikian bisa dibilang bahwa ilmu filsafat itu terdiri dari dua bagian. Bagian pertama yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan bagian kedua yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dan patut diingat bahwa dalam beragama kita tidak memerlukan filsafat karena Nabi dan para sahabatnya juga tidak mengajarkan ilmu filsafat. Ar-Razi berkata dalam kitab As-Samul Lazat, saya telah menelaah buku-buku ilmu kalam dan manhaj filsafat. Tidaklah saya mendapatkan kepuasan padanya, lalu saya memandang manhaj yang paling benar adalah manhaj Al-Quran dan seterusnya. Abu Hamid Al-Ghazali berkata di awal kitabnya Al-Ihya, jika kamu bertanya mengapa dalam pembagian ilmu tidak disebutkan ilmu kalam dan filsafat, dan mohon dijelaskan apakah keduanya itu tercela atau terpuji, maka ketahuilah hasil yang dimiliki ilmu kalam dalam pembahasan dalil-dalil yang bermanfaat telah dimiliki oleh Al-Quran dan hadis Al-Akbar dan semua yang keluar darinya. Yang dimiliki ilmu kalam dalam pembahasan dalil-dalil yang bermanfaat telah dimiliki oleh Al-Quran dan hadis Al-Akbar dan semua yang keluar darinya. Ada kalanya perdebatan yang tercela, dan ini termasuk kebidahan, dan ada kalanya kekacauan karena kontradiksi kelompok-kelompok dan berpanjang lebar menukil pendapat-pendapat yang kebanyakan adalah perkataan sia-sia dan igawan yang dicela oleh tabiat manusia dan ditolak oleh pendengaran dan sebagainya. Pembahasan yang sama sekali tidak berhubungan dengan pandangan filsafat agama dan tidak ada sedikit pun terjadi di zaman pertama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.